Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pada video ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari mini riset atau hasil dari wawancara saya. Kemudian saya akan juga membahas mengenai Tritunggal usaha tani, klasifikasi usaha tani, kemudian faktor produksi usaha tani, dan juga biaya-biaya yang bersangkutan seperti pendapatan, penerimaan, biaya variabel, biaya total, biaya implisit, biaya eksplisit, dan juga penutup atau kesimpulannya. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa padi adalah salah satu komoditas pertanian yang umum dan banyak ditanam oleh para petani di Indonesia. Salah satu petani yang menanam komoditas padi terdapat di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, di mana komoditas padi yang ditanam milik dari Bapak Ahmad sudah berjalan cukup lama. Nah, kemudian komoditas padi yang dimiliki oleh Bapak Ahmad ini sendiri akan diidentifikasi berdasarkan aspek Tritunggal. Nah, aspek Tritunggal sendiri terbagi menjadi 3, yaitu petani, lahan, dan juga komoditas atau tanaman. Selanjutnya yaitu berdasarkan Tritunggal, di mana pada petani terdapat permasalahan pada tenaga kerja dan juga keluarga hanya terdapat Bapak Ahmad dan juga istrinya. Sisanya yaitu menggunakan tenaga kerja dari luar. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien sebab akan berdampak penggunaan tenaga kerja bayaran. Permasalahan pada aspek petani yang dihadapi oleh petani padi di Desa Telang dapat diatasi dengan tetap menggunakan mesin dan teknologi yang lebih efektif sebab akan meminimalisirkan biaya serta mengurangi pemakaian tenaga kerja eksternal. Nah, kemudian pada Tritunggal yang kedua yaitu terdapat lahan, di mana permasalahannya lahan milik petani padi Bapak Ahmad ini merupakan padinya lahan kering, sehingga ketika hujan besar berlangsung dapat menghambat kesuburan serta produktivitas pada lahan. Maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan membuat saluran air agar air tidak menggenangi tanaman padi. Pada tanaman di mana terdapat permasalahan di mana adanya gangguan hama seperti wereng, tikus, burung, dan juga terdapat penyakit. Dan kemudian terdapat juga permasalahan di mana ketika musim hujan dan berangin kencang, bulir padi akan berjatuhan dan juga tumbang, sehingga menyebabkan kerusakan dan menurunkan hasil produksinya. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan jaring yang diletakkan di atas tanaman padi sehingga burung tidak dapat makan padi. Kemudian dapat juga menggunakan perangkap tikus dan menggunakan pestisida yang sesuai dengan SOP. Kemudian yaitu klasifikasi usaha tani, di mana pada berdasarkan bentuk yaitu bersifat kooperatif. Sebab pada beberapa proses seperti penanaman hingga pemanenan itu dilakukan oleh tenaga kerja yang dilakukan secara berkelompok atau tidak dilakukan secara individu oleh Bapak Ahmad. Kemudian berdasarkan corak yaitu bersifat komersial. Dengan kata lain, hasil dari produksi padi oleh petani Bapak Ahmad tidak dikonsumsi untuk sehari-hari, akan tetapi dijual atau dipasarkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, berdasarkan pola usaha taninya pada komoditas padi milik Bapak Ahmad ini merupakan usaha tani dengan pola khusus, sebab petani tersebut hanya melakukan penanaman secara khusus untuk tanaman padi saja. Selanjutnya yaitu faktor produksi usaha tani. Faktor yang pertama yaitu faktor alam dan faktor lahan, di mana faktor alam atau faktor lahan merupakan faktor yang memiliki poin penting dalam produksi usaha tani. Dalam bidang pertanian, lahan digunakan untuk proses bercocok tanam. Semakin luas lahan yang dimiliki, maka akan semakin besar pula hasil produksinya. Begitupun sebaliknya. Lahan yang dimiliki petani di Desa Telang memiliki luas 2 hektar, di mana pengairannya tidak menggunakan irigasi, melainkan menggunakan bor buatan. Kemudian pada saat cuaca tidak menentu dengan berangin kencang dan hujan deras, maka dapat berakibat buruk terhadap bulir padinya. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja manusia dan juga tenaga kerja mesin. Nah, pada tenaga kerja manusia, Bapak Ahmad sendiri berasal dari tenaga kerja dalam keluarga dan juga dari tenaga kerja di luar keluarga.
Nah, pada beberapa proses seperti penanaman dan juga pemanenan itu menggunakan tenaga kerja dari di luar keluarga. Sedangkan di luar dari hal tersebut dilakukan oleh Bapak Ahmad dan juga istrinya. Dan sehingga petani tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk tenaga kerja dalam keluarga. Nah, kemudian tenaga kerja mesin. Tenaga kerja mesin sendiri, Bapak Ahmad menggunakan mesin pertanian seperti traktor dan juga kombin yang merupakan milik sendiri. Ketiga yaitu faktor produksi modal, di mana modal awal yang digunakan oleh petani tersebut merupakan modal sendiri. Nah, modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal investasi dan juga modal operasional. Nah, pada modal investasi, petani menggunakan berbuatan untuk sistem pengairannya. Kemudian, pada modal operasional itu terdapat mesin dan juga alat pertanian, seperti traktor yang merupakan milik sendiri, kemudian lahan yang merupakan milik sendiri dengan luas 2 hektar, kemudian tanaman yang ditanami yaitu padi, kemudian menggunakan pupuk Ponska, menggunakan bibit sebanyak 60 kg sekali tanam, menggunakan obat-obatan seperti herbisida dan juga pestisida. Faktor produksi yang keempat yaitu manajemen, di mana pada faktor ini terdapat menjadi 4 kegiatan, yaitu kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan finansial, dan juga kegiatan akuntansi. Nah, berdasarkan kegiatan teknis yang dilakukan oleh Bapak Ahmad selaku Ketua Tani Desa Telang, petani tersebut menggunakan alat dan mesin pertanian, kombin, traktor, cangkul, dan juga bor pengairan. Sedangkan jenis pupuknya yaitu Ponska dan juga urea. Nah, kemudian untuk bibitnya sendiri yaitu menggunakan bibit Inpari dan juga Ciherang, serta menggunakan beberapa obat-obatan. Nah, kemudian pada kegiatan komersialnya, petani sendiri memiliki lahan yang merupakan milik sendiri, dan tenaga kerja menggunakan tenaga kerja di dalam keluarga dan juga di luar keluarga, serta memperoleh pupuk yang dari subsidi. Kemudian setelah panen, petani akan menjual dalam bentuk basah ke pabrik secara langsung, sehingga untuk pengolahannya sendiri itu langsung dari tenaga kerja di luar keluarga. Kemudian pada faktor yang keempat dalam manajemen yaitu kegiatan finansial, di mana petani mengeluarkan modal untuk komoditas padi berasal dari modal milik pribadi. Selanjutnya itu terdapat perhitungan-perhitungan mengenai biaya-biaya. Nah, di sini terdapat biaya tetap dan juga biaya variabel, di mana pada biaya tetap terdapat pajak lahan dan juga bensin. Nah, bensin untuk traktor dengan total biaya tetap yaitu sebesar 36.000. Kemudian pada biaya variabel terdapat benih, kemudian pupuk urea dan juga pupuk Ponska, obat-obatan serta tenaga kerja penanaman, mencangkul, membajak, dan juga tenaga kerja pengangkutan, dengan total biaya variabel sebanyak 6.305.000 dan diperoleh biaya tetap dan biaya variabel dengan total 6.341.000. Kemudian yaitu mengenai biaya implisit dan juga biaya eksplisit. Nah, pada biaya implisit terdapat tenaga kerja dalam keluarga dengan total sebesar Rp200.000. Kemudian pada biaya eksplisit di mana terdapat pajak lahan dengan jumlah 15.000, kemudian pupuk Ponska dengan jumlah 2.800.000, kemudian pupuk urea sebesar Rp2.000.000, kemudian obat-obatan sebesar Rp70.000, tenaga kerja penanaman sebesar Rp45.000, kemudian tenaga kerja mencangkul sebesar Rp120.000, kemudian untuk satu orangnya itu sebesar Rp60.000. Nah, lalu untuk tenaga kerja membajak untuk satu orangnya sebesar Rp1.500.000, dan untuk tenaga kerja pengangkutan untuk satu orangnya yaitu sebesar Rp100.000. Maka dengan total biaya eksplisit yaitu sebesar Rp3.850.000. Selanjutnya untuk perhitungan-perhitungannya dapat dilihat melalui PPT di atas. Dan kemudian diperoleh hasil analisis perhitungannya, di mana petani padi Bapak Ahmad memproduksi padi sebesar 4.000 kg dengan penerimaan kotor yaitu 24 juta, di mana hasil dari 4.000 kg dikali 6.000. Kemudian untuk
Untuk biaya totalnya sendiri yaitu Rp6.341.000, di mana hasil dari total biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel, yaitu sebesar 36.000 biaya tetapnya, dan biaya variabelnya yaitu 6.350.000. Selanjutnya yaitu untuk pendapatannya atau keuntungan kotornya diperoleh sebesar 17.659.000, di mana hasil dari penerimaan kotor sebesar 24 juta dikurang biaya total sebesar 6.341.000. Selanjutnya yaitu untuk biaya yang diperhitungkan sebesar 200.000, yaitu hasil dari tenaga kerja dalam keluarga dikali 100.000. Nah, hal ini merupakan bayaran untuk satu orangnya, jadi 100.000 itu untuk satu orang dari tenaga kerja dalam keluarga tersebut. Kemudian untuk keuntungan bersihnya sendiri itu diperoleh sebesar 17.459.000, di mana hasil dari keuntungan kotor dikurangi dengan biaya yang diperhitungkan. Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh usaha tani milik Bapak Ahmad menggunakan bentuk kooperatif, corak komersial, dan juga pola khusus. Komoditas padi milik Bapak Ahmad ini juga memiliki permasalahan berdasarkan aspek tunggal, yaitu petani, lahan, dan juga tanamannya, beserta juga dengan solusinya. Nah, untuk faktor produksi usaha tani sendiri terdiri dari faktor alam, manajemen, modal, dan juga tenaga kerja. Kemudian terdapat identifikasi berdasarkan biaya variabel, biaya tetap, biaya eksplisit, biaya implisit, pendapatan, penerimaan. Dan diperoleh bahwa usaha tani padi Bapak Ahmad memproduksi sebesar 4.000 kg dan memiliki keuntungan kotor sebesar 17.659.000. Sedangkan untuk keuntungan bersihnya yaitu 17.459.000. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai usaha tani komoditas padi pada padi Bapak Ahmad, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oh, you know.